Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hijau, apa kabar? Semoga Sobat Hijau di luar sana kabarnya selalu sehat dan juga baik. Kembali lagi dalam podcast Keliling Bumi, Kenali Lingkungan bareng Bumi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kembali lagi bersama saya Alfian Bagaswara dalam edisi podcast Keliling Bumi kali ini dengan tema khusus yaitu pemenuhan baku mutu air limbah untuk peresapan. Nah, terkait dengan tema tersebut, saya tentu tidak sendiri nih Sobat Hijau. Saya sudah bersama dengan Pak Ardi Simanjuntak selaku empunya Pertek di Direktorat PPA Ditjen PPK LKLHK. Kita sapa dulu. Selamat siang Pak Ardi, Siang Mas Alfian. kabarnya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sekarang lagi sibuk Pertek ya? Ya begitulah. Nah, Pak Ardi ini Sobat Hijau merupakan empunya nih seperti yang saya sebutkan tadi terkait dengan Pertek. Nah, tema kali ini Pak Ardi kita mengambil tentang pemenuhan baku mutu air limbah yang diresapkan ke permukaan tanah. Tentu kita jadi bertanya-tanya Sobat Hijau, bahwa air limbah itu boleh diresapkan ke tanah. Memang nggak bahaya tuh Pak Ardi? Ya Mas Alfian, jadi, sebenarnya tidak berbahaya, karena ini sudah ada kajiannya ya. Jadi kajiannya itu semuanya tercantum di dalam Permen LHK 5 tahun 2021, tentang perusahaan teknis dan, SLO. Jadi, ada persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi, oleh perusahaan, untuk melakukan pemanfaatan, resapan ke permukaan tanah. Nah, berarti kita harus memenuhi ketentuan yang Sobat Hijau tadi dapat mengecek ya Pak dalam Permen LHK 5 nomor 5 tahun 2021 terkait dengan peresapan tanah ini. Betul. Nah, kalau misalnya ada perusahaan yang ingin memanfaatkan untuk penyiraman ini, kriterianya memang seperti apa nih Pak Ardi yang harus dipenuhi oleh perusahaan tersebut untuk Ya, diresapkan? Mas Alfian. Jadi, ada penapisan mandiri yang harus dilakukan oleh perusahaan, sebelum mengajukan, persetujuan teknis pemanfaatan air limbah. Jadi untuk yang pertama ada, eee, pemanfaatan untuk menahan intrusi air laut. Terus ada pemanfaatan untuk imbuhan ke air tanah dan, pemanfaatan untuk, ke formasi tertentu. Jadi untuk 3 kegiatan pemanfaatan tersebut, perusahaan harus, menyusun dokumen kajian teknis. Jadi nanti ada, eee, dokumen yang, disusun berdasarkan dengan Permen LHK nomor 5 tahun 2021. Dan yang pemanfaatan yang terakhir itu untuk resapan ke permukaan tanah itu perusahaan cukup menyusun, dokumen standar teknis, seperti itu. Nah, Pak Ardi dan juga Sobat Hijau, berarti kalau boleh saya tarik, ternyata ada 4 jenis ya, pemanfaatan air limbah untuk peresapan ini, yang 3 jenis tadi dengan kajian dan yang satu resapan ini dengan standar teknologi atau standar teknis maksud saya. Nah, kalau boleh saya tahu nih, biar Sobat Hijau juga tercerahkan juga, sebenarnya perbedaan kita menyusun dengan kajian teknis dan juga standar teknis itu di sebelah mananya Pak Ardi? Ya, Mas Alfian, jadi ada 2 aspek yang membedakan, dokumen kajian teknis dan standar teknis. Apa aja itu Pak? Ya, di kajian teknis itu ada, substansi tentang Iya. rona awal lingkungan dan, perakiraan dampak, sebaran dampak dan, sebesar apa, dampak dari pemanfaatan itu terhadap lingkungan, seperti itu. Tadi 2 hal tersebut yang membedakan kajian dengan, standar teknis tadi ya? Betul, jadi 2 aspek itu, rona awal dan perakiraan dampak tidak ada di, standar teknis. Oke. Nah, dalam sesi podcast sebelumnya Pak Ardi, kalau saya, boleh kasih tahu Pak Ardi, kita sudah membahas tentang pemanfaatan air limbah untuk pencucian dan atau penyiraman terhadap tanaman. Nah, kenapa, perusahaan itu cenderung, diperbolehkan untuk, penyerapan? Kenapa dia tidak untuk pencucian aja atau untuk penyiraman terhadap tanaman Pak Ardi? Ya, jadi, resapan ke tanah ini, pemanfaatan untuk resapan ke tanah ini adalah opsi, opsi dari penyiraman, dan atau pencucian. Karena untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki lahan terbatas, tidak memungkinkan untuk penyiraman, jadi bisa menggunakan opsi, dengan pemanfaatan resapan ke permukaan tanah. Jadi, dengan lahan yang terbatas, perusahaan masih bisa memanfaatkan air limbahnya untuk resapan ke permukaan tanah. Nah, itu tadi Sobat Hijau, garis besar dari Pak Ardi. Nah, sekarang apabila ini Pak Ardi, ada Sobat Hijau yang ingin mengajukan permohonan persetujuan teknis terkait dengan peresapan ke tanah ini, kira-kira hal seperti apa yang harus dipersiapkan sehingga dapat tepat untuk membuat, permohonannya? Ya, baik Mas Alfian. Jadi untuk, perusahaan, wajib
mengikuti acuan dari Permen LHK nomor 5 tahun 2021. Di situ ada substansi dan struktur yang harus, mengikuti format, tapi prinsipnya ada 3 poin penting untuk yang pemanfaatan sebagai resapan ke permukaan tanah. Yang pertama teknologi pengolahan air limbah. Jadi perusahaan Oke. harus mendesain teknologi pengolahan air limbah, sehingga, baku air limbah yang diolah di instalasi pengolahan air limbah sudah memenuhi baku mutu kelas 3, PP 22 tahun 2021. Itu yang pertama. Yang Ya. kedua, dari kriteria lokasinya. Jadi lokasi atau lahan pemanfaatan itu harus memenuhi yang pertama, lahannya bukan daerah kars, itu Oke. yang perlu dicermati. Yang kedua, dasar, area resapannya harus lebih dari 5 meter dari permukaan air tanah. Oke. Dan yang ketiga, terkait sumur pantau. Sumur pantau itu lokasinya di hulu dan di hilir, resapan kolam resapan, tujuannya untuk, memantau dampak dari pemanfaatan air limbah ke tanah, apakah, pengaruhnya dampaknya berbahaya bagi lingkungan, seperti itu. Nah, berarti ada 3 hal yang perlu digarisbawahi ya Pak Ardi terhadap, permohonan terhadap persetujuan kali ini. Yang pertama adalah standar teknologi yang digunakan harus dapat, atau membuat air limbah itu aman terhadap lingkungan dengan acuannya tadi sudah jelas yaitu lampiran 3, Baku mutu kelas baku 3, mutu kelas 3 ya, lampiran PP 22 lampiran 6. PP 22 lampiran 6 sobat hijau. Nah yang kedua terhadap kriteria lokasi resapan yaitu jangan sampai di lokasi yang kars atau kapur ya, dan juga, kedalamannya 5 meter ya dari permukaan air tanah. Nah yang ketiga adalah terkait dengan pemantauan. Nah sepenting apa sebenarnya pemantauan itu Pak Ardi? Ya, pemantauan air tanah itu, sangat penting Mas, karena kita mau melihat, sebaran dan besaran dampak dari, air limbah yang kita manfaatkan untuk resapan ke permukaan tanah tersebut terhadap, lingkungan. Jadi, itu sangat penting, jadi perusahaan wajib membuat sumur pantau di 2 lokasi, di hulu dan di hilir, kolam resapan. Nah, berarti mirip seperti apa ya, istilahnya alarm atau early warning system bagaimana apakah air limbah saya aman nggak ke lingkungannya ya? Betul, nanti kita lihat kecenderungannya hasil pemantauan tersebut, kalau kecenderungannya makin meningkat, itu harus perlu ada tindakan lebih lanjut. Oke, berarti Sobat Hijau patut diingat bahwa nanti pemantauan itu menjadi salah satu kewajiban ya Pak Ardi ya? Betul. Nah, itu tadi sesi podcast Keliling Bumi kali ini Sobat Hijau dari Pak Ardi ada yang ingin disampaikan yang belum tersampaikan Pak Ardi? Mungkin cukup Mas Alfian. Oke, terima kasih. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi Sobat Ijo kepada Pak Ardi. Kalau boleh saya ambil kesimpulan bahwa air limbah itu Sobat Ijo dapat dimanfaatkan untuk peresapan dengan memenuhi kajian atau standar teknologi atau standar teknis yang diatur dalam Permen LHK 5 tahun 2021 dengan mengikuti lampiran dan tentu dengan baku mutu kelas 3 sebagaimana diatur dalam PP 22 tahun 2021. Nah, apabila Sobat Hijau nih masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dalam sesi podcast kali ini, Sobat Hijau dapat menuliskan dalam kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya konten menarik ini. Dan jangan lupa juga untuk selalu memfollow semua akun sosial media di JNPPKL KLHK. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Pak Ardi Terima yang kasih sudah Mas Alfian. meluangkan waktu di sibuknya mengurus pertek di KLHK. Kita kembali lagi dalam sesi podcast berikutnya. Terima kasih, saya Alfian Bagaswara. Salam Lestari. Salam lestari. Follow sosial media di Jen PPKL dan jangan lupa dengerin episode selanjutnya di YouTube channel dan Spotify di Jen PPKL ya. Sampai jumpa sobat.